Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilon. Semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Malon dan Kilon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara-saudara, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi persoalan, ujian dalam hidup ini, kita perlu bertanya kepada Tuhan dalam mengambil keputusan. Ketika saudara dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sulit, kita minta tuntunan Tuhan, katakan haleluya. Kita minta tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Kita minta apa jalan keluar menghadapi masalah ini. Apa tuntunan Tuhan bagi kita untuk menyelesaikan atau menghadapi ujian yang sedang kita hadapi ini. Ada pertolongan di dalam Yesus. Ada mujizat di dalam Yesus. Ada kuasa di dalam Yesus. Ada pemulihan di dalam Yesus. Ada jalan keluar di dalam Yesus. Ada anugerah Tuhan di dalam Yesus. Katakan haleluya. Ya ini tapi banyak orang yang ragu. Makanya firman Tuhan katakan orang benar hidup karena apa? Karena iman. Bukan karena intelektualnya. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Uang tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi kuasa darah anak domba Allah Yesus Kristus sanggup menyucikan, menguduskan setiap darah kita yang kotor. Mungkin sudah terinfeksi oleh virus. Mungkin sampai di paru-paru, sampai di tenggorokan, di paru-paru, saudara semua sudah digerogoti. Tapi kita berdoa di dalam nama Yesus. Virus itu dilenyapkan di dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Iya, ini keadaan sedang krisis, saudaraku yang kasih Tuhan. Sedang dalam kelaparan. Tapi tindakan Elimelek ini, saudaraku yang kasih Tuhan, tidak sesuai dengan namanya. Namanya adalah Allahku adalah Rajaku. Tidak mendahulukan Tuhan. Tidak sesuai dengan namanya. Elimelek ini lebih percaya kepada dirinya, lebih percaya diri daripada percaya kepada Tuhan. Banyak orang seperti itu lebih percaya kepada dirinya untuk menyelesaikan masalahnya daripada percaya kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatannya sendiri. Coba kita lihat firman Tuhan itu.
Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang menjauh, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, jangan coba-coba mengandalkan kekuatan manusia. Mengandalkan kekuatanmu sendiri. Baik dalam menghadapi pandemi ini, baik menghadapi krisis ini, baik dalam melayani Tuhan, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga saudara, baik dalam berbisnis. Jangan saudara berpikir kalau berbisnis tidak perlu libatkan Tuhan. Sebelum engkau berbisnis, tanya dulu Tuhan. Ini bisnis seizin Tuhan atau tidak? Sesuai dengan kehendak Tuhan tidak? Benar enggak bisnis yang saudara jalankan ini? Jika tidak, saudara akan habis waktu di situ. Ditambah lagi kalau saudara berbisnis mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, ditambah lagi mengandalkan kekuatan setan, udah hancur sudah. Cepat atau lambat itu akan hancur sudah. Uang setan itu akan dimakan oleh hantu. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Coba perhatikan. Saudara, Elimelek ini, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Lebih percaya kepada dirinya sendiri daripada percaya kepada Tuhan. Lebih percaya kepada dirinya sendiri daripada kepada Tuhan, sekalipun namanya Elimelek yang artinya Allahku adalah rajaku. Allahku adalah penguasa di hidupku. Namanya tidak sesuai dengan tindakannya. Banyak juga seperti itu. Tidak sesuai. Mengandalkan kekuatan sendiri, keputusan ini untuk pindah dan menetap di Moab, ini tidak dapat dibenarkan. Karena ini membuktikan bahwa Elimelek tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Katakan haleluya. Tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Dan tindakan Elimelek untuk pindah dari Bethlehem, Yehuda ini, menuju Moab, membuat keluarganya mengalami kehancuran. Saudara, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan Bethlehem. Beresiko. Jangan tinggalkan rumah roti. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan firman Allah dan Roh Kudus. Bethlehem artinya rumah roti.
Yehuda artinya dialah yang dipuji. Jangan tinggalkan dia yang dipuji Tuhan kita. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan firman Allah dan Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita puji dan kita muliakan. Katakan haleluya. Saudara, gara-gara masalah, saudara jangan tinggalkan Bethlehem. Saya turunkan aja. Jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan Bethlehem, tanah Yehuda, dia yang dipuji, rumah roti persekutuan dengan firman Allah dan Roh Kudus. Jangan tinggalkan. Karena ini bisa menghancurkan hidup kita dan juga menghancurkan keluarga kita. Akhirnya mengambil tindakan yang salah. Mengambil keputusan yang salah. Membuat gagal dan mati. Elimelek menjadi mati. Kedua anaknya menjadi mati. Dan membuat ibu Naomi menjadi janda. Makanya meninggalkan persekutuan dengan firman Allah dan Roh Kudus. Menghancurkan keluarga, menghancurkan hidupnya, membawa kematian kepada hidupnya. Kepada dirinya sendiri dia alami kematian. Dan juga membuat istrinya menjadi janda. Membuat kedua anaknya menjadi meninggal. Akibat kesalahan ini sudah aku yang kasih Tuhan. Karena itu hati-hati dalam mengambil keputusan. Katakan haleluya. Dia meninggalkan persekutuannya dengan firman dan Roh Kudus. Karena itu jangan tinggalkan ibadah. Jangan ragu pemeliharaan Tuhan. Katakan haleluya. Kalau kita dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan sulit, sudah aku yang kasih Tuhan. Ada satu contoh, ada contoh di dalam Alkitab, sudah aku yang kasih Tuhan, yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama, saya baca sampai ayat yang ke-4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Dalam keadaan terjepit, ya, ini dalam keadaan terjepit. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan satu, mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan hidup. Katakan haleluya. Kalau dalam keadaan terjepit, jangan cari dukun. Jangan cari pertolongan kepada manusia. Cari pertolongan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Dalam keadaan terjepit, sudah aku yang kasih Tuhan. Tapi dalam prakteknya kebanyakan orang mencari pertolongan kepada manusia. Kebanyakan lupa Tuhan. Sudah dalam keadaan terjepit, lupa Tuhan. Hilang mobil, cari dukun. Cari orang pintar. Buka usaha. Cari orang pintar. Hilang pacar. Dukun bertindak. Cari Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh tuntunan. Ampunilah dia yang mengambil dompet saya itu. Berkati dia Tuhan. Berikan hati yang baru. Supaya dia mengembalikan dompetku itu. Katakan haleluya. Ya amin. Dalam keadaan lapar, kelaparan, cari Tuhan. Saudara, jangan pergi ke Moab, mencari pertolongan di Moab. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dalam keadaan terkepung, terjepit, dia mencari Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat, sudah aku yang kasih Tuhan. Yosafat
Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Supaya berpuasa. Dalam keadaan terjepit, puasa, saudara. Yesus juga mengajarkan untuk mengusir, untuk menghadapi ini, harus jenis ini, harus doa dan puasa. Mencari Tuhan dan berpuasa, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi cari Tuhan dan berdoa dan berpuasa. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Berpuasa. Doa puasa, saudaraku yang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan kepada dukun, jangan kepada paranormal, jangan kepada manusia, tapi minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Jangan ragukan kuasa Yesus. Jangan ragukan kemahakuasaannya, jangan ragukan kemampuan. Jangan ragukan pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini anak-anak Tuhan, kalau engkau percaya engkau dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Katakan haleluya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini firman Tuhan dan saya juga alami. Saya alami, kami alami di tempat ini pemeliharaan Tuhan luar biasa. Jangan ragu pemeliharaan Tuhan, jangan ragu kuasa Tuhan, jangan ragukan. Kalau saudara sakit, saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Oleh bilurnya, oleh bilur-bilurnya, engkau sembuh malam hari ini. Katakan haleluya. Oleh bilurnya, yang lemah engkau kuat hari ini. Cari Tuhan. Mencari Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Lihat Yosafat, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia berpuasa. Selanjutnya, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Katakan haleluya. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berkumpul, berdoa, menyembah Tuhan, dan mereka mengakui Tuhan. Mereka mengakui Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Allah kami. Mereka memuji Tuhan. Kalau saudara lagi dalam keadaan sulit, jangan manyun-manyun terus, jangan stres, jangan depresi, tapi mencari Tuhan, memuji Tuhan. Banyak-banyaklah memuji Tuhan.